Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin. Di video ini saya mau berbagi beberapa cara meningkatkan produktivitas getah karet kita, tentunya dengan cara versi saya. Mengapa saya bilang dengan cara versi saya? Karena berbicara tentang meningkatkan produktivitas getah karet, tentunya semua orang mempunyai cara masing-masing, yaitu caranya sendiri-sendiri. Nah, yang belum subscribe channel saya, silakan di-subscribe dulu ya kawan-kawan, supaya channel saya terus berkembang. Dan jangan lupa like, komen, dan berikan kritik dan sarannya. Untuk yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Membicarakan soal getah karet, untuk saat ini alhamdulillah harganya terbilang normal ya kawan-kawan. Tentunya itu harapan kita semua sebagai petani karet. Nah, selain harga karet, petani karet mempunyai masalah lain, seperti salah satunya itu produksi getah karetnya itu masih rendah. Walaupun harga karetnya tinggi, kalau produktivitas kita masih rendah ya sama saja ya kawan-kawan. Pendapatan kita pun kurang maksimal. Nah, untuk itu saya mau berbagi beberapa cara supaya produktivitas getah kita itu meningkat, yaitu 5 cara sederhana meningkatkan produktivitas getah karet kita. Nah, inilah 5 cara sederhana meningkatkan produksi getah karet kita. Yang pertama yaitu melihat kendala atau masalah pada tanaman karet kita. Apa-apa saja sih masalah-masalah yang terjadi pada perkebunan karet kita? Sebenarnya banyak orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, tetapi biasanya banyak yang menganggap sepele masalah tersebut. Padahal itu salah satu penyebab getah karet kita menurun hasilnya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, jenis bibitnya, yaitu bibit yang unggul. Nah, kalau bibitnya unggul, pasti hasilnya pun banyak ya kawan-kawan. Hasil getahnya itu keluarnya banyak. Inilah contoh bibit karet yang bagus. Kalau untuk jenis karetnya ini sendiri, saya kurang paham ya kawan-kawan. Mungkin ini jenis PB. Saya kurang paham. Kalau ciri-cirinya seperti jenis PB, yaitu getah karetnya itu cepat berhenti kalau disadap itu.
Nah, ini contohnya. Getahnya itu keluarnya itu cepat, tapi berhentinya pun cepat. Tapi hasilnya tetap banyak. Inilah contoh bibit yang bagus. Berbeda dengan yang ini ya kawan-kawan. Ini adalah bibit karet alam. Dan ini ya tentu produksinya atau getah karetnya ya tahu sendiri. Pasti berbeda dengan yang contoh yang tadi. Nah, ini bisa dilihat. Ini dua irisan kawan-kawan. Atau dua penyadapan. Hasilnya seperti itu. Dari penampakan pohonnya saja sudah terlihat ya kawan-kawan. Ciri-ciri bibit yang tidak ada getahnya. Ini sama sekali tidak keluar getahnya. Nah, ini dua penyadapan hasilnya seperti ini. Walaupun kita menyadap sampai terkena kayunya, itu pun ya sama saja. Luarnya ya segitu-gitu aja. Ini dua irisan. Jadinya air, bukan getah karet. Untuk contoh masalah yang selanjutnya, yaitu kecanduan obat perangsang atau pemolesan yang berlebih ya kawan-kawan. Itu juga membuat produksi getah kita itu berkurang atau tidak stabil. Contoh selanjutnya, kurang pemupukan. Biasanya ini satu paket dengan pemolesan yang berlebih. Kenapa saya bilang satu paket? Yang sering terjadi itu sudah dipoles terus tidak dipupuk. Nah, ini membuat produksi getah karet kita tambah berkurang ya kawan-kawan. Kemudian karet kita terserang jamur. Nah, ini biasanya terjadinya musiman nih kawan-kawan. Di musim hujan biasanya. Itu di area bidang sadapnya itu terkena jamur. Itulah contoh-contoh masalah yang terjadi pada tanaman karet kita atau perkebunan karet kita. Untuk cara yang kedua, yaitu penanganan, pencegahan, dan pengobatan. Misalnya apabila kita sudah terlanjur kecanduan poles, kita bisa rubah pola pemolesan,
yang tadinya misal kawan-kawan 3 kali dalam 1 bulan, kita bisa rubah sedikit demi sedikit dengan menjadi 2 kali dalam 1 bulan misalnya. Tapi jangan langsung kita rubah 1 bulan 1 kali pemolesan, yang tadinya 3 kali 1 bulan langsung menjadi 1 bulan 1 kali. Itu tidak disarankan ya kawan-kawan. Mengapa tidak disarankan? Karena kalau kita sudah kecanduan pemolesan itu, kalau langsung dirubah seperti yang saya bilang tadi, itu kita kaget kawan-kawan dengan hasil kebun kita. Dan jangan lupa diimbangi dengan pemberian pupuk. Biasanya kalau sudah seperti itu, begitu kita tidak memoles, itu hasilnya jauh. Hasil getah karetnya itu turun drastis. Makanya kita rubah sedikit demi sedikit, sesuai kemampuan kita. Selanjutnya, apabila terkena jamur di musim penghujan, kuncinya kita harus cepat mengobati jamur tersebut. Karena kalau begitu terkena jamur tidak langsung diobati, itu menular, cepat menular ke pohon yang satunya. Untuk yang selanjutnya, pemupukan. Yang nomor 4, waktu dan cara pemupukan. Untuk waktu yang tepat pemupukan yaitu biasanya setelah hujan. Kenapa setelah hujan? Karena kelembapan tanahnya masih bagus. Ini saya mau melakukan pemupukan dikarenakan kemarin habis hujan, jadi kebetulan langsung melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea. Caranya, kita bersihkan dulu rumput-rumput di sekitar pohon karetnya, seperti rumput kecil-kecil seperti ini. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan sampai sekiranya bersih. Kemudian baru kita lakukan pengaplikasian pupuknya. Nah, seperti ini contohnya. Kita tabur merata di sekeliling pohon karetnya dengan jarak sekitar setengah meter sampai 1 meter dari pohon karetnya. Sebenarnya
rumput-rumput di sekeliling pohon karetnya ini kalau tidak terlalu banyak, tidak apa-apa, tidak dibersihkan dulu. Tetapi lebih baik kita bersihkan sampai bersih supaya pupuk yang kita tabur itu tidak terhalang oleh rumput-rumput ini. Sebenarnya tidak dibersihkan pun tidak apa-apa, karena rumput jenis ini kalau terkena pupuk, khususnya nitrogen atau pupuk urea, itu akan mati dengan sendirinya. Tapi lebih bagus kita bersihkan. Nah, untuk takarannya sendiri saya menggunakan mangkok dengan ukuran seperti ini. Kalau untuk kalibrasinya sekitar 400 gram, karena saya sudah mengukurnya waktu di rumah dengan mangkok itu, yaitu 400 gram kurang lebih. Nah, seperti ini. Untuk pemupukan ini saya tidak melakukan pemupukan semua, yaitu sebelumnya saya sudah memilih mana yang akan diberi pupuk. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena ada beberapa alasan. Di video berikutnya akan saya berikan alasan kenapa sistem pemupukan saya seperti ini, yaitu tidak semua. Saya pilih terlebih dahulu beberapa pohon karet yang saya pupuk, tidak dalam satu kebun itu tidak saya pupuk semua. Nah, untuk cara yang nomor 5 yaitu konsisten dalam melakukan perawatan pada kebun karet kita, baik pemupukan maupun yang lainnya. Nah, itulah 5 cara sederhana meningkatkan produksi getah karet kita. Nah, sampai di sini video saya kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan. Saya membuat video ini bukan bermaksud untuk menggurui kawan-kawan, hanya sekedar berbagi pengalaman saya. Dan apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, ada salahnya, mohon maaf. Mohon berikan kritik dan sarannya supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.